bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tentang demokrasi parlementer. Simak videonya baik-baik ya. Buru-buru ikan lele, tugas video bikin pusing le. Satu, latar belakang demokrasi parlementer 1945 sampai 1950. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan awalnya adalah presidensial sesuai dengan UUD 1945. Tapi karena situasi politik dan militer saat itu masih nggak stabil apabila Belanda masih berusaha balik lewat agresi militer, Indonesia sempat beberapa kali ganti bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa ini, Soekarno jadi presiden dengan wakilnya Muhammad Hatta. Pemerintahan dijalankan secara terpusat di tangan presiden, tapi banyak tuntutan dari berbagai kelompok politik buat mengubah sistem ini karena dianggap terlalu otoriter. Periode Republik Indonesia Serikat RI 1949 sampai 1950. Hasil dari konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada 1949 bikin Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, tapi Indonesia berubah jadi Republik Indonesia Serikat RIS yang terdiri dari 16 negara bagian. Sistem pemerintahannya mulai beralih ke parlementer, di mana presiden lebih ke simbolik dan kekuasaan eksekutif dipegang sama Perdana Menteri. Waktu itu Soekarno tetap jadi presiden RIS, tapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari adalah Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem ini nggak akan bertahan lama karena banyak yang nggak suka sama bentuk federal yang dianggap bikin Indonesia terpecah. Akhirnya RIS bubar dan Indonesia balik ke negara kesatuan. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Inilah puncak era demokrasi parlementer di Indonesia setelah RIS bubar. Indonesia pakai UUD sementara 1950, UUDS 1950 yang menegaskan sistem parlementer dalam sistem ini. Presiden cuman simbolik, nggak punya kekuasaan eksekutif penuh. Perdana Menteri yang pegang kendali pemerintahan sehari-hari. Kabinet bisa dijatuhkan kapan aja lewat mosi tidak percaya dari parlemen DPR. Masalah di era demokrasi parlementer, kabinet nggak stabil. Ada sekitar 7 kabinet yang jatuh bangun dalam waktu 9 tahun. Persaingan partai politik, koalisi gampang pecah karena ada kepentingan, konflik ideologi, ada benturan antara nasionalis, Islamis, dan komunis. Pemberontakan daerah kayak PRRI, Permesta, DI, TLL, dan lain-lain. Ekonomi buruk, inflasi tinggi, krisis pangan, dan infrastruktur hancur habis perang. Di demokrasi parlementer, multipartai, banyak partai politik bermunculan kayak PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan PKI. Kabinet sering ganti karena koalisasi partai rapuh, kabinet sering jatuh cuma gara-gara beda pendapat. Dominasi DPR, parlementer punya kekuatan besar, bahkan bisa dijatuhin pemerintah. Kesimpulan, demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung singkat cuma dari 1955 sampai 1959. Sistem ini dianggap gagal karena pemerintahannya nggak stabil, sering terjadi krisis politik dan banyak konflik ideologi. Meski begitu, era ini penting karena jadi masa eksperimen politik Indonesia setelah merdeka. A few moments later.